Anda kembali lagi di Squawk Box dan kali ini saya sudah ditemani oleh rekan saya, ada Gibran di sini. Halo, very good morning sih Gibran. Good morning Monica. Ya, nanti sebelum kita akan bahas sentimen pasar pada hari ini, ada sejumlah informasi yang perlu kita sampaikan terlebih dahulu untuk pemirsa. Kita ke informasi yang pertama, di mana setelah resmi dibuka untuk wisatawan mancanegara, hingga saat ini Bali masih sepi pengunjung di mana belum adanya pesawat internasional yang mendarat di Pulau Dewata, Bali. Sejumlah maskapai internasional juga belum ada yang mengajukan izin terkait dengan keberangkatan dan juga pendaratan pesawat luar negeri di Bandara Ngurah Rai. Humas Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Taufan Yudhistira mengatakan Bali memang telah ditetapkan sebagai salah satu pintu dari kedatangan warga negara asing, namun sampai saat ini berdasarkan surat edaran Kementerian Perhubungan, penerbangan internasional masih dilayani di Bandara Soekarno-Hatta. Meski telah dibuka untuk warga negara asing, kondisi Bali saat ini masih sepi dan juga belum terlihat banyaknya pengunjung atau wisatawan asing yang berkunjung. Pemerintah daerah bersama dengan pengusaha di sektor pariwisata Bali sampai saat ini masih menunggu datangnya sejumlah wisatawan internasional setelah Bandara Ngurah Rai dibuka oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Dan berikutnya kita akan simak sentimen apa saja yang perlu diperhatikan pelaku pasar sebelum mulai perdagangan hari ini. Kalau kita lihat Gibran, kemarin IHSG kita melesat sangat signifikan sekali begitu ya, 1,36%. Nah, kira-kira hari ini apakah penguatannya bisa berlanjut Gibran, dan juga pastinya sentimen apa saja yang akan mempengaruhi? Ya, harapannya sebenarnya walaupun mungkin masih akan dibayang oleh aksi profit taking, tapi ada 3 sentimen begitu yang akan mempengaruhi perdagangan. Yang pertama adalah soal Wall Street yang to the moon, di mana bursa saham Amerika Serikat atau Wall Street kompak melesat pada penutupan perdagangan Kamis 14 Oktober 2021 waktu setempat, didukung oleh rilis kinerja keuangan perusahaan yang lebih baik dari perkiraan dan juga data ekonomi yang turut membantu meredakan kekhawatiran investor tentang tekanan inflasi dan juga perlambatan pertumbuhan. Indeks S&P 500 Monica naik 1,71% menjadi 4.438,26, sementara itu mencatatkan lompatan terbesar sejak Maret. Kemudian indeks Dow Jones Industrial juga melonjak kurang lebih 1,6% dan juga menjadi 34.912, lalu Nasdaq Composite juga terkerek naik 1,73% pada 14.823,43. Kalau berkaca dari Wall Street tentunya juga akan berdampak harapannya positif terhadap indeks harga saham gabungan. Benar sekali. Nah, yang kedua tentunya yang menjadi sentimen global yang masih mewarnai dinamika pasar modal akhir-akhir ini adalah soal krisis energi yang melanda berbagai negara Eropa, India, hingga China juga tentunya. Setelah sebelumnya krisis berdampak kepada Inggris, kali ini krisis energi juga mempengaruhi Jerman. Dan tak hanya industri berat, otomotif juga mulai mengalami gangguan. Jalur produksi Volkswagen, Opel, dan juga Ford terhenti karena kemacetan bahan baku pembuatan mobil. Sementara itu juga BMW dan juga Mercedes-Benz telah dilaporkan mengirimkan kendaraan dengan komponen yang kurang. Ini juga merupakan pukulan pada negara berbasis ekspor tersebut. Krisis gas juga telah mengerek harga bahan bakar 14,3% di Eropa. Hal ini juga membuat Jerman mengalami inflasi tertinggi sejak 1993 dengan persentase sekitar kurang lebih 4,1%. Monica, jadi krisisnya menjadi sebuah negatif sekali untuk negara-negara Eropa, termasuk diantaranya juga China ketika kekurangan bahan bakar ya. Benar sekali, dan juga kita ketahui Jerman ini merupakan ekonomi terbesar atau terkuat yang ada di Eropa, dan juga saat ini juga kesulitan begitu ya karena adanya krisis energi saat ini. Iya, betul sekali. Selanjutnya yang menjadi sebuah katalis juga adalah soal rilis penjualan retail Amerika Serikat, di mana investor juga akan menyimak data rilis pengeluaran konsumen terbaru saat Departemen Perdagangan Amerika merilis laporan penjualan retail di negeri paman Sam per September. Konsensus pasar meramal bahwa penjualan retail Amerika akan tumbuh negatif 0,2% dari sebelumnya naik 0,7% secara bulanan di Agustus 2021. Kemudian akan ada data awal soal sentimen konsumen Amerika yang akan dirilis Universitas Michigan untuk periode Oktober. Konsensus sepakat juga bahwa indeks sentimen konsumen Amerika akan menguat ke posisi 73,1 dari posisi 72,8. Oke, kalau kita lihat ini ada 2 sentimen positif begitu ya Gibran, dari Wall Street yang to the moon dan juga proyeksi dari rilis penjualan retail AS. Kita akan lihat seperti apa membuka IHSG kita mencapai level all time high-nya di hari ini, kita akan nantikan bersama. Terima kasih sekali Gibran, sudah lengkap sekali What to Watch dari Anda. Terima kasih juga Monica. Dan selanjutnya kita langsung saja akan ulas pergerakan saham pada pagi hari ini dalam segmen Markets Now.
Dan saat ini saya dan juga Gibran untuk membahas pergerakan IHSG dan juga berbagai sentimen yang mempengaruhi. Kami telah tersambung bersama dengan Head of Research Star Asset Management, Frederick Daniel Tanggela. Halo, selamat pagi Pak Frederick. Selamat pagi Mbak Monica, selamat pagi Mas Gibran. Selamat pagi Pak Frederick. Kalau kita lihat IHSG kita masih melanjutkan rally-nya begitu ya, bahkan sudah di atas level 6.600. Pertanyaannya, mampukah IHSG kita mencapai level all time high yang pernah dicapai di tahun 2018 lalu di kisaran 6.689 Pak Frederick? Kalau melihat dari kondisi ekonomi global, kemudian kondisi domestik ya, saya lebih banyak melihat faktor-faktor yang sifatnya positif buat Indonesia. Kalau di domestik tidak ada isu lah buat Indonesia untuk saat ini ya. COVID terkendali, vaksinasi dosis pertama sudah mencapai lebih dari 50% dari target. Mungkin kita salah satu yang termaju di emerging market. Lalu kemudian cadangan likuiditas di sistem perbankan dengan LDR yang rendah itu masih banyak. Sehingga ketika consumer confidence datanya baru saja dikeluarkan kemarin untuk mengalami kenaikan, kita akan bisa melihat pertumbuhan ekonomi domestik itu akan sifatnya sangat positif. Kita udah bisa lihat sih sebenarnya tanda-tandanya dengan kondisi di jalanan yang lebih macet, aktivitas masyarakat yang lebih banyak, ini lebih ke arah positif. Tapi memang kalau faktor dari eksternal ini banyak ketidakpastian, tapi kita juga masih diuntungkan sebenarnya karena dunia sekarang dihadapi oleh krisis energi dan ancaman inflasi begitu ya. Dan secara historical Indonesia itu selalu diuntungkan ketika harga komoditas cenderung naik atau terjadi global inflation. Secara net kita itu untung, walaupun sektor consumers harus menanggung biaya bahan baku yang lebih naik. Tapi secara umum karena kita punya perkebunan yang banyak gitu ya, ekspor terbesar kita adalah kelapa sawit dan juga batu bara, sehingga ketika harga komoditas naik, secara net itu lebih menguntungkan dan positif ke ekonomi Indonesia. Oke, Pak Frederick, ketika kita melihat tentunya untuk indeks harga saham gabungan, Anda melihat seperti apa tentunya respon pelaku pasar ketika misalnya rilis neraca dagang akan dikeluarkan hari ini, Pak? Neraca dagang hari ini mungkin nggak banyak kejutan ya, karena kenaikan harga komoditas yang cukup tinggi itu terjadinya di bulan. Tapi konsensus saya catat itu ekspektasinya pertumbuhan ekspor melambat dari bulan sebelumnya 64% year on year menjadi 51% year on year. Dan artinya ada ruang bahwa angka yang akan dirilis hari ini bisa lebih baik dari ekspektasi, dan itu saya pikir dampaknya akan positif ke pasar. Tapi kita juga mesti perhatikan Mas Gibran, bahwa Indonesia ini kan terutama IHSG belakangan ini kan naik sebenarnya karena dari aliran dana asing yang cukup deras ke Indonesia ya, sehingga kita tetap mesti memperhatikan apakah trennya masih positif. Saya mencatat ya di kuartal 3 tahun ini itu total dana asing yang masuk ke pasar saham Indonesia melalui pasar reguler itu mencapai 15 triliun. Di bulan ini dari 2 minggu pertama ini saja itu sudah mencapai 16 triliun. Nah, ini yang kemudian nanti menentukan apakah arah pergerakan saham kita akan terus positif atau tidak. Kita sangat akan dipengaruhi oleh aliran dana asing ini, Mas Gibran. Baik, Pak Frederick, dengan capital inflow yang masih sangat deras seperti Anda katakan tadi begitu ya, dalam 2 minggu belakangan saja sudah mencapai 15 triliun rupiah begitu. Nah, sampai kapan kira-kira Anda melihat bahwa capital inflow ini akan terus masuk ke dalam bursa saham tanah air kita? Sebenarnya kalau tidak ada gejolak yang berarti di pasar global ya terkait dengan tapering dan isu negatif lainnya, sejauh mana krisis energi ini menghantam pertumbuhan di negara-negara maju, harusnya saya sih optimis ini bisa sampai akhir tahun. Dalam kesempatan yang lalu saya sempat sampaikan bahwa krisis energi ini sebenarnya menjadi peluang bagi Indonesia. Sebelumnya Indonesia sebagai negara berkembang, sebagai negara emerging, itu secara growth tertinggal dari negara maju atau developed market. Jadi investor asing buat apa? Investasi di pasar emerging market yang growth-nya kalah dari developed market. Tapi dengan developed market dihantam oleh krisis energi seperti ini ada ruang bagi emerging market secara khusus Indonesia sebagai produsen energi untuk mengejar ketertinggalan. Itu yang menjadi rasional sebenarnya di balik aliran dana asing yang masuk. Sehingga kalau komponen-komponen ini tetap sama, saya pikir sampai akhir tahun kita masih akan menikmati aliran dana asing yang cukup deras masuk ke Indonesia.
Mhm. Oke, kita jeda sejenak dulu dialog kita di pagi hari ini, Pak Fredrik. Kita akan dengarkan bersama-sama opening bell di hari Jumat ini. Biasanya hari Jumat rawan akan aksi profit taking, tapi kita Benar. akan melihat seperti apa respon market hari ini, karena kalau kita lihat all time high oleh market dan juga tentunya kenaikan dari Wall Street juga akan mempengaruhi tentunya. Benar sekali, dan kalau kita lihat di pre-opening memang market kita kembali dibuka menguat begitu ya, 0,29% di level 6.645. Nah pertanyaannya, apakah kita mampu nantinya mencapai level all time high yang pernah kita capai dulu di tahun 2018, yakni di 6.689. Di tengah kalau kita lihat sangat derasnya aliran dana asing masuk ke dalam pasar tanah air kita. Betul sekali, itu adalah level resisten 6.689 ya. Kita dengarkan bersama-sama Monica. Ya, nampaknya menguat 0,45%, pembukaan perdagangan 6.655 hari ini. Indeks harga saham gabungan bahkan sudah menyentuh 6.661 bahkan ya, 0,58%. Indeks harga saham gabungan cukup optimistis di hari Jumat ini mengawali perdagangan di hari Jumat yang biasanya rawan akan profit taking. Ternyata IHSG masih mampu melanjutkan penguatannya 6.666. Kita lihat lagi bagaimana posisi sektoral hari ini. Ya, kita lihat untuk finansial menguat di 0,65%, konsumer primer juga terpantau menguat 0,72%, konsumer non-primer juga senada 0,32%, dan perindustrian juga berada di zona hijau dengan penguatan di 0,54%. Kita lihat sektor-sektor lainnya seperti apa? Energi menguat di 0,43%, bahan baku bahkan di atas 1%, 1,06%, infrastruktur juga demikian 0,51% penguatannya, dan juga properti dan real estate berada di zona hijau dengan menguat di 0,63%. Kita lihat 4 sektor yang tersisa di bursa saham kita apakah terpantau menguat? Ya, sepertinya semua sektor pada pagi hari ini terpantau menguat. Kita lihat teknologi menguat di 0,76%, transportasi baru saja berbalik arah dengan koreksi tipis 0,02%, dan kesehatan juga berada di zona hijau dengan penguatan di 0,24%. Rupiah di pasar spot hari ini kita lihat menguat juga terhadap dolar Amerika Serikat, semakin menguat sebenarnya indeks rupiah kita di 14.070 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat. Terhadap Singapura dolar juga rupiah menguat 0,33%, terhadap yen Jepang rupiah juga menguat 0,53%, dan juga terhadap euro Eropa rupiah juga menguat 0,29%. Baik Pak Fredrik, kita lanjutkan kembali dialog kita. Kalau kita lihat IHSG kita kembali dibuka menguat dan juga terus melanjutkan penguatan. Kita lihat ada di 0,67% dan juga indeks kita sudah berada di level 6.670 saat ini. Nah, seperti apa Anda melihat posisi ini dapat dipertahankan oleh IHSG kita hingga akhir pekan ini? Saya sampaikan tadi, dan kalaupun ada koreksi minor itu sangat wajar dalam pasar. Saya pikir ketika terjadi koreksi, terutama pada saham-saham big cap ya, yang menjadi incaran dari foreign investor asing, itu ketika terjadi koreksi, saya pikir investor mesti melakukan koleksi ya. Tapi yang menarik dari data yang tadi disampaikan adalah saham teknologi yang sebelumnya itu selalu tertinggal, pada hari ini mulai mengalami kenaikan. Kita memperhatikan memang sejak kemarin saham teknologi mulai naik. Saya pikir mungkin bisa ada yang berbeda ya ke depan. Kalau sebelumnya hanya saham-saham old economy yang menjadi motor kenaikan IHSG, saya percaya ke depan ini akan ada sedikit rotasi, ada peluang terutama untuk saham yang berkapitalisasi besar di sektor teknologi ya seperti Bukalapak. Oke Pak Fredrik, sebenarnya cukup menarik juga adalah sektor CPO atau perkebunan yang di mana harga CPO global juga mengalami kenaikan. Begitu Anda melihat seberapa besar untuk sektor CPO ini cukup menarik? Sektornya sendiri terhadap IHSG bobotnya tidak besar, tapi potensi pertumbuhan sahamnya menurut saya sangat menarik. Jadi berbeda dengan batu bara ya. View kami batu bara itu mungkin kenaikannya atau euforianya itu mungkin akan mulai melambat memasuki tahun depan ketika mulai mendekati Chinese New Year setelah winter mulai berakhir gitu ya. Sedangkan untuk CPO ini kita lihat kelihatannya tren penguatannya ini akan lebih panjang begitu. Jadi kondisi demand supply dynamic di pasar global
ditambah dengan CPO ini kan berbeda ya dengan batu bara ya. CPO ini kita nggak bisa naikin produksinya. Kalau kita mau tambah produksinya, kita mesti tambah luas lahannya. Dan butuh 3-7 tahun sebelum pohonnya berbuah. Sehingga ketika terjadi defisit di pasar global, ini tidak akan cepat kekurangan suplai itu bisa terpenuhi. Sehingga kita lihat peluang jangka panjangnya ini masih sangat bagus ya untuk CPO. Baik, Pak Fredrik, terima kasih sekali atas waktu dan juga pastinya analisa pasar dari Anda. Head of Research dari Star Asset Management, Fredrik Daniel Tanggela. Salam sehat dan juga pastinya salam sukses selalu untuk Anda. Dan juga terima kasih untuk Anda, Gita. Sama-sama, Monica. Konsensus pasar yang dihimpun oleh CNBC Indonesia meramal bahwa neraca perdagangan periode September 2021 akan kembali surplus 3,69 miliar dolar Amerika Serikat. Apa saja penopangnya? Kami akan membahasnya bersama dengan SVP Economic Research Head of UIB Indonesia Enrico Tanuwijaya. Selepas jeda berikut, tetaplah bersama kami di Squawk Box.